Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang terhormat, selamat pagi. Di sini tuan-tuan yang terhormat, yang ke-9. Jadi perkataan ini adalah dari seorang sufi, Sahal bin Abdullah At-Tusturi namanya. Yang ke-10, dukhulu sifatil mahbubi alal badali min sifatil muhib. Ini ada seorang sufi namanya Junaid al-Baghdadi mengatakan, yang mahabbah itu, cinta kepada Allah itu ialah masuknya sifat Tuhan yang dicintai itu ke dalam diri kita sebagai ganti daripada sifat yang mencintai, yaitu sifat kita sendiri. Ini lebih mendalam lagi perkataan dari Junaid al-Baghdadi. Sehingga yaitu sebutan yang dicintai itu Allah, sifatnya Rahman, asma'nya Wadud, Ghafur, Jabbar, Qahar, 99 banyaknya. Sama sekali memenuhi kepada hati orang yang mencintai, sehingga tidak teringat lagi yang lain melainkan dia. Kita mengenal kepada orangnya karena tahu akan sifatnya. Bertambah kita melihat akan sifat Allah di dalam alam. Bertambah kita tidak ingat lagi kepada alam, tapi kita ingat kepada Allah. Sehingga pernah dikatakan oleh Sufi ketika Abu Yazid Bustami pergi tawaf, dan ketika dia pulang ditanyai oleh muridnya, apa yang Tuan rasakan? Mula saya masuk, saya lihat Ka'bah. Kemudian lama-lama tidak Ka'bah lagi yang saya lihat, saya teringat kepada Allah. Hilang Ka'bah. Saya masuk sekali lagi, sama ingat saya kepada Allah dan kepada Ka'bah. Tapi lama-lama Allah juga yang terbayang. Saya masuk yang ketiga kali, Allah yang kelihatan, lama-lama baru kelihatan Ka'bah. Saya masuk yang keempat kali, dan saya melihat Ka'bah lagi, Allah yang kelihatan. Ini perkataan ahli-ahli tasawuf ini. Kalau kita dalami, kita alami, kita dalami dan kita alami, akan terasa dalam hati. Mata melihat alam, hati melihat Tuhan. Sehingga kemana saja mata memandang, bukan alamnya nampak lagi, Allah yang kelihatan. Dari basar kepada basirah. Jadi katanya Junaid al-Baghdadi itulah mempengaruhi sebutan yang kita cintai itu, sifatnya, namanya di dalam hati kita. Sehingga tidak ada lagi yang lain melainkan itu yang memenuhi hati. Perasaan kita, penanggapan kita yang mempengaruhi ialah perasaan itu. Sehingga segala perasaan, segala penanggapan bertukar sama sekali menghadapkan Tuhan. Dengan demikian itu bertambah lama, karena latihan itu bertambah, bergantilah sifat kita yang tercela kepada sifat Tuhan yang terpuji, yang tercinta. Sehingga sesuailah sifat kita dengan sifat Allah ala taqatil basyariyah, atas kesanggupannya seorang manusia. Yang ke-12, antahibal kulla kaliman ahbabta fala yabqa laka minka syai'un. Engkau berikan keseluruhannya kepada yang engkau cintai. Ini adalah keinsafan belaka. Karena kalau kita fikirkan, tidak ada yang kita punya di dalam alam ini sama sekali kepunyaan Tuhan. Walaupun songkok yang kita pakai, baju yang kita pakai, celana, sepatu, arloji dan lain-lain yang lekat di badan kita ini, tambah kita dalami, ini sama sekali cuma pinjaman. Dengan takdir dan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya bikinlah gubuk-gubuk saya di Kebayoran Baru dari Empatah nomor 3.
Manajemen Perintah 3 nomor 1. Beberapa tahun yang lalu, kira-kira 20 tahun yang lalu, ada kawan bertanya, ini rumah Buya ini, rumah Tuan ini, rumah Bapak ini. Saya bilang, bukan. Ini rumah Tuhan dipinjamkannya kepada saya selama saya masih hidup. Atau barangkali juga masih saya hidup sudah tidak saya yang punya lagi. Mengangguk kawan tadi, lalu saya tuliskan, hadza min fadli Rabbi, ini rumah adalah kurnia Tuhanku. Liyabluwani ashkuru am ashkur, untuk menguji aku syukurkah aku kepada Allah, am akfur, atau aku melupakan jasa Allah kepada aku. Jadi kufur namanya. Rumah tangga, sawah berjenjang, bandar buatan, mobil dan lain-lain sebagainya, itu pinjaman semua. Jangankan itu, nyawa kita sendiri pun pada hakikatnya bukan kita yang punya. Kenapa begitu? Yang kita punya kan kita menguasainya. Apakah Tuhan berkuasa atas nyawa Tuhan? Apabila maut datang, la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Perintah Allah datang, Tuhan dipanggil ke hadratnya. Satu saat tak boleh terkemudian, satu saat tak boleh terlalu. Bukan atas kehendak kita, tapi atas kehendak Tuhan. Nah, jadi dengan jalan seperti itu kita pun insaflah. Karena memang tidak kita yang punya. Berikan semua kepada Tuhan. Tidak ada di tangan engkau suatu juga lagi, melainkan pinjaman dari Tuhan. Inilah perkataan dari Abu Abdullah Al-Qurashi, seorang sufi lagi. Demikianlah kata beliau tujuan cinta dan hukumnya. Berikan iradat engkau, kemauan engkau, kehendak engkau, perbuatan engkau, harta engkau, waktu engkau kepada Allah, kepada yang engkau cintai. Engkau jadikan semuanya itu terikat di dalam ridha Allah dan kecintaan Allah. Tidak ada engkau mengambil untuk diri engkau sendiri kecuali apa yang diberikan oleh Allah. Dengan keinsafan ini pinjaman. Fata'khudahu ma minhu lahu. Engkau boleh ambil itu semua dengan tidak engkau lupakan bahwa ini cuma pinjaman. Yang ke-12, antamhu minal qalbi ma siwal mahbub. Ini perkataan Shibli. Tadi itu ada perkataan dari Abdullah Al-Tusturi, Sahal bin Abdullah Al-Tusturi. Ada perkataan Junaid Al-Baghdadi. Ada perkataan Abdullah Al-Qurashi. Sekarang perkataan Shibli. Apa kata beliau? Antamhuwa minal qalbi ma siwal mahbub. Hapuskan dari hati selain dari yang kita cintai. Jadi la ilaha illallah dilanjutkan lagi. Apa lanjutnya? La mawjud illallah. Tapi di sini juga lebih mendalam ini. Kalau tidak hati-hati nanti kita bisa jadi wahdatul wujud. Tapi jangan mesti sampaikan, yaitu tidak ada yang ada ini kecuali Allah punya. Aku sendiri pun dia yang punya. Kalau kita punya cinta sejati kepada Allah mau didudukkan, inilah kesempurnaannya, kata Syekh. Selama dalam hati ada sisa lagi tempat buat yang lain, cinta itu sudah meragukan.